Hai guys, di aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman hingga 5 juta rupiah walaupun baru bikin akun. Penasaran aplikasinya apa? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan usahanya dan juga selalu dilancarkan rezekinya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe, like, dan komen di channel saya. Semoga channel saya ini bisa berkembang lebih baik lagi dan membantu teman-teman dalam mencari informasi sekaligus edukasi tentang pinjaman online. Karena seperti teman-teman ketahui, sebelum kita memutuskan untuk mengajukan di pinjaman online, alangkah baiknya kita memiliki pengetahuan yang luas tentang pinjaman online. Karena jika kita tidak memiliki pengetahuan yang luas, maka teman-teman akan terjerumus ke pinjol-pinjol ilegal yang merugikan teman-teman semua. Oleh sebab itulah kenapa penting sekali kita mencari informasi, menggali informasi lebih dalam lagi jika memang kita sudah memutuskan untuk mengajukan di pinjaman online. Sebaiknya carilah pinjaman online yang memang sudah ber-OJK dan juga sudah diawasi oleh OJK, karena itu sangat aman untuk teman-teman gunakan. Apalagi bagi teman-teman pemula yang memang belum pernah mengajukan sama sekali di pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal. Namun saran saya, pinjamlah yang di legal, jangan di ilegal. Oke, kali ini akan saya review salah satu pinjaman online yang menurut saya sangat terpercaya dan mudah di ACC, dan juga bisa memberikan kita pinjaman hingga limit 5 juta rupiah walaupun kita baru bikin akun. Nah, penasaran aplikasinya apa? Jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Oke, saya akan mereview tentang Samir, sahabat mikro. Jadi, Samir ini memberikan kita solusi kredit pinjaman tanpa agunan, di mana pinjaman online yang tanpa agunan yang sangat aman dan bersahabat. Untuk Samir juga sudah memiliki izin OJK sebagai penyedia layanan pinjaman dana online sejak tahun 2021. Untuk produk layanan yang diberikannya, di sini kita mendapatkan nominal pinjaman Rp400.000 sampai dengan Rp5 juta dengan durasi tenor terpendek 91 hari dan terpanjang 365 hari dengan suku bunganya 24% per tahun dan tidak ada biaya tambahan lainnya. Nah, di sini ada juga contoh simulasi jika kita mengajukan pinjaman sebanyak Rp5 juta dengan tenor selama 93 hari, maka untuk total yang harus kita bayarkan setiap bulannya adalah Rp1.785.571. Nah, untuk Samir ini sangat berkomitmen karena memberikan bunga yang rendah, kemudian pembayaran tagihannya pun juga sangat mudah dan melindungi semua informasi pribadi kita. Itu yang sangat penting ya, melindungi semua dalam bentuk apapun dokumen pribadi kita yang sangat terjaga dan terjamin privasinya. Nah, untuk proses pengajuannya di Samir ini pastinya teman-teman harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Samir yang ada di Play Store. Yang kemudian nanti setelah kita proses install selesai, barulah kita proses pembuatan akun. Nah, biasanya untuk pembuatan akun ini kita menggunakan nomor ponsel yang aktif yang nantinya akan dikirim kode OTP-nya melalui SMS ataupun melalui WA kita yang nanti akan kita masukkan ke dalam proses pembuatan akun. Nah, kemudian setelah kita proses pembuatan akun, maka barulah kita mulai pengisian data-data yang dibutuhkan. Jadi sebelum kita mengisi data-data, maka nanti di awalnya kita akan dilihatkan berapa limit pinjaman yang cocok untuk kita. Jika kita setuju dengan limit yang diberikan, barulah kita mulai
mengajukan pinjaman. Kemudian untuk informasi atau data pribadi yang diperlukan untuk kita mengisi yaitu meliputi informasi KTP, informasi tambahan, ada informasi pekerjaan, informasi kontak darurat, kemudian ada informasi rekening bank. Yang semua kelima item ini wajib kita isi, jangan ada yang kosong. Karena setiap item-item ini memiliki nilai-nilai tersendiri yang mengakibatkan jumlah nilai scoring kita besar yang nantinya memiliki kriteria untuk pengaksesian di pengajuan kita. Jadi isilah semua data, setiap kolom yang diminta jangan ada yang kosong, karena jika ada yang kosong nanti nilai kita akan berkurang ataupun poin kita akan berkurang. Nah, untuk informasi KTP ini kita harus mengupload foto KTP kita di dalam kolom yang sudah disediakan. Jika kita mengambil foto KTP dengan jelas, pencahayaan cukup dan bisa terbaca, maka nanti akan tersistem secara otomatis dan akan keluar berupa nama, kemudian ada nik KTP dan juga ada jenis kelamin yang tidak perlu lagi kita input secara manual karena sudah tersistem secara otomatis. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya informasi tambahan, di mana untuk informasi tambahan ini ada berupa agama, tempat tanggal lahir, kemudian tempat kita tinggal sampai dengan status perkawinan. Di sini kita harus juga mengisi secara lengkap yang diminta per kolom, harus diisi sesuai dengan data dengan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya ada juga informasi pekerjaan. Untuk informasi tambahan ini akan banyak sekali kolom-kolomnya sampai ke bagian tahap terakhir yaitu kita mengisi emailnya ya, jadi jangan ada yang kosong. Nah, selanjutnya kita mengisi yang namanya informasi pekerjaan. Untuk informasi pekerjaan ini meliputi di mana kita bekerja, apa status kita, kemudian apa jabatan kita, nama perusahaan, nomor telepon perusahaan, alamat tempat kita bekerja. Itu sangat penting sekali karena di sini mereka melihat berapa lama kita bekerja, apakah kita sudah memiliki penghasilan tetap. Karena jika kita sudah memiliki penghasilan tetap, maka mereka akan mempercayainya pinjaman kepada kita dan tidak butuh waktu lama untuk ACC pinjaman teman-teman. Namun jika teman-teman tidak memiliki penghasilan, itu akan sulit untuk perusahaan meng-ACC pinjaman kita, karena secara logika saja jika kita mengajukan pinjaman namun kita tidak memiliki pendapatan, tentunya bagaimana cara kita membayarnya ya kan, kecuali jika kita memiliki pekerjaan dan memiliki gaji. Jika kita meminjam di pinjaman online, artinya kita sudah ada dana untuk membayar pinjaman tersebut. Nah, jika sudah selesai silakan diisi pendapatan bulanan kita berapa. Nah, selanjutnya ada yang namanya informasi kontak darurat. Untuk informasi kontak darurat juga harus kita isi, ada 2 kolom yang masing-masing memiliki hubungan dengan kita. Ada hubungan dengan ayah, orang tua, suami, istri, teman, atau rekan kerja. Silakan diisi sesuai dengan hubungannya dengan kita dan isilah nomor handphone dengan yang valid. Nah, kemudian terakhir kita harus mengisi informasi rekening bank. Jadi ini untuk informasi nomor rekening bank sesuai dengan KTP ketika kita mengajukan pinjaman. Nah, selanjutnya barulah kita melakukan verifikasi wajah sesuai dengan permintaan di aplikasi. Silakan diikuti step by stepnya agar verifikasi wajah kita bisa terbaca ataupun bisa diupload secara otomatis. Nah, selanjutnya baru kita menunggu proses pengajuan. Kita tinggal menunggu saja verifikasi data oleh pihak aplikasi apakah kita ini layak diberi pinjaman atau tidak. Jika layak, berapakah yang cocok untuk kita, berapakah limit yang diberikan, berapakah tenor yang cocok untuk kita, maka nanti akan keluar semua. Jika sudah keluar jumlah pinjamannya, nanti akan masuk secara otomatis ke rekening teman-teman semua tanpa ada tambahan lainnya. Jadi teman-teman cukup membayar sesuai dengan yang ada di dalam aplikasi. Dan harus diingat, jangan pernah membayar tagihan melalui virtual account yang dikirimkan oleh seseorang melalui WA kita yang mengatasnamakan Samir. Pastikan teman-teman ketika membayar tagihan, pastikan membayar di aplikasinya langsung, atau jika memang tidak paham silakan hubungi kontak person yang ada di dalam aplikasi.
Nah guys, itu ya review dari saya tentang Samir yang menurut saya sangat terpercaya dan cocok untuk teman-teman yang lagi butuh dana cepat. Dan juga jangan lupa membayar pinjaman tepat waktu agar teman-teman bisa mendapatkan nilai scoring yang baik dan bisa mempertahankan nilai scoring